Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Divirani dari kelas 7A1 BK 2019 dengan NPM 191442005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar BK dengan dosen pengampu Bapak Eko Perianto, MPD. Dan untuk judul yang saya angkat di proposal penelitian ini itu mengenai peran guru BK dalam mengatasi kurangnya interaksi sosial pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Gamping. Itu mengenai bab 1 dulu. Untuk latar belakang permasalahan mengapa saya mengambil judul tersebut, terutama peran guru BK dalam mengatasi kurangnya interaksi sosial bagi siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Gamping. Dan saya pernah memberikan tugas mengenai keluh kesah. Nah, dari keluh kesah itulah saya bisa mengetahui permasalahan siswa satu persatu. Kan beberapa siswa yang mungkin sering duduk di belakang, terus kalau gurunya ataupun sedang menjelaskan saya ataupun guru pamong saya yang sedang menjelaskan di depan, itu pasti anak tersebut selalu diem, selalu main HP sendiri, kadang tidur, terus juga kadang tiba-tiba nulis sendiri, nulislah gambar atau apapun, intinya sering duduk di belakang. Dan juga kalau jam istirahat, anak tersebut, beberapa anak bahkan yang saya lihat, anak yang mungkin kurang dalam berinteraksi sosial di lingkungan sekolah ataupun lingkungan kelas. Dan jadi saya ingin mengetahui peran guru BK dalam mengatasi kurangnya interaksi sosial itu ya seperti apa sih? Apakah ada suatu layanan yang diangkat untuk mengatasi tersebut atau mungkin menggunakan layanan yang lain? Kedua itu adalah fokus penelitian. Untuk fokus penelitian itu mengenai, yang pertama itu adalah peran guru BK dan yang meliputi pelaksanaan bimbingan kelompok atau mungkin individu atau mungkin konseling kelompok pada siswa di SMA Negeri 1 Gamping. Dan yang kedua itu adalah sikap kurangnya interaksi sosial yang saling bekerja sama, mungkin terus saling menghargai dan saling menghormati pada siswa. Karena untuk rumusan masalahnya, itu bagaimana sih peran guru BK dalam mengatasi kurangnya interaksi sosial pada siswa di SMA Negeri 1 Gamping. Untuk tujuannya itu yang pertama adalah untuk mengetahui peran guru BK terutama, dan yang kedua juga untuk mengetahui sikap interaksi sosial yang ada di dalam diri siswa tersebut. Dan untuk paradigmanya itu pendekatan dalam penelitian ini itu berfokus pada bagaimana sih peran guru BK dalam mengatasi kurangnya interaksi sosial pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Gamping. Nah, terus apa saja kendala dalam mengatasi kurangnya interaksi sosial? Terus penelitian juga berusaha untuk mencari informasi seberapa besar peran guru BK. Untuk selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini yang pertama ada secara teoritis dan yang kedua ada secara praktis. Untuk secara teoritis ini berguna untuk memperkaya dan mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan interaksi sosial siswa dengan terbentuknya kelompok-kelompok pergaulan dan memiliki pengetahuan, keterampilan, atau skill ya, sikap dan nilai serta perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat ataupun negara, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua itu adalah secara praktis. Kalau secara praktis itu yang pertama adalah bagi guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran untuk membentuk sikap siswa dalam berinteraksi dan menjadi siswa yang dapat bergaul dengan baik di lingkungannya. Untuk membangun atau menciptakan suasana agar siswa itu sering bertanya, aktif di kelas, terutama sering bertanya, sering menjawab, intinya aktif di kelas dalam mata pelajaran apapun itu. Untuk selanjutnya itu adalah bab 2, yaitu kajian teori. Nah, di sini saya menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Untuk menurut Rahman Natawijaya, itu adalah sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu itu dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia tuh sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Dan peran guru BK, sedangkan menurut Suekanto itu
proses dinamis kedudukan ataupun status. Nah, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peran guru BK menurut Lubis tahun 2011 halaman 33 itu mengatakan bahwa peran konselor itu berperan untuk mencapai secara interpersonal dan mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan peserta didik. Terus selanjutnya adalah peran guru BK di sekolah. Untuk peran guru BK di sekolah itu membimbing. Untuk peran guru BK itu adalah membimbing, dan ada komponen program juga mengenai AKPD, terus pelayanan komponen program pelayanan dasar juga, terus pelayanan peminatan, perencanaan individual, komponen program responsif, dan pelayanan dukungan sistem. Itu adalah peran guru BK juga. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Jadi guru BK itu ya sama memberikan solusi. Jadi semua keputusan ada di siswa. Selanjutnya itu adalah mengetahui dan mengembangkan kemampuan siswa, menjadi mediator, terus memberikan motivasi belajar pada siswa. Yang selanjutnya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa? Merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam melakukan hubungan baik antara teman-temannya, siswa ataupun guru. Cara menghormati, menghargai, terus juga menghargai sesama atau menghargai yang lebih dewasa. Dan untuk syaratnya terjadinya interaksi sosial itu apa saja? Adanya kontak sosial. Terus yang kedua adanya komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial, ada proses asosiatif, itu adalah sebuah proses yang terjadi, saling pengertian dan kerjasama, dan timbal balik antara per orang ataupun kelompok satu sama lain. Dan selanjutnya adalah proses disosiatif. Itu adalah proses perlawanan yang dilakukan individu atau kelompok dalam proses sosial di antara mereka pada masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, itu adalah umur, ada kepribadian, jenis kelamin, besarnya kelompok, terus keinginan untuk mempunyai status, terus juga interaksi orang tua, terus juga pendidikan. Nah, untuk ciri-cirinya itu interaksi yang baik itu yang seperti apa sih? Yaitu mampu dan bersedia menerima tanggung jawab. Dan yang kedua adalah berpartisipasi. Terus juga segera menangani masalah yang menuntut penyelesaian. Kita harus bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Begitu. Dan juga ada ciri-ciri interaksi sosial yang buruk. Itu seperti apa? Yaitu tidak mau bertanggung jawab, terus pergi dari permasalahan, tidak bisa mau menyelesaikan permasalahan itu sendiri, terus sifat yang sangat agresif, perasaan tidak aman. Terus selanjutnya adalah peran guru BK dalam mengatasi kurangnya interaksi sosial. Oke. Peran guru BK dalam mengatasi kurang interaksi sosial ini pada siswa melalui konseling kelompok. Nah, di sini itu melalui konseling kelompok. Di layanan konseling kelompok ini untuk mengatasi interaksi sosial, yaitu sebagai berikut adalah layanan konseling kelompok itu sendiri adalah bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa itu memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Tujuannya itu untuk apa sih mengadakan konseling kelompok itu? Yang pertama, melatih siswa agar berani bicara di hadapan orang lain. Yang kedua adalah melatih siswa dapat bertoleransi dengan temannya, mengembangkan bakat dan minat masing-masing, mengentaskan permasalahan yang dialami, terus juga melatih siswa untuk berani melakukan sharing dalam kelompok. Nah, itu sama saja untuk melatih siswa untuk berinteraksi sosial. 3 itu asas di dalam konseling kelompok. Ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, keterbukaan, kenormatifan, dan kekinian. Untuk yang terakhir ada penelitian terdahulu, yaitu dari judulnya adalah hubungan antar interaksi sosial teman sebaya dengan penerimaan sosial pada siswa kelas 10 SMA Negeri 9 Yogyakarta. Nah, saya akan bacakan. Penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui hubungan antara interaksi sosial teman sebaya dengan penerimaan sosial. Nah, alat pengumpulan data itu menggunakan skala interaksi sosial teman sebaya dan skala penerimaan sosial. Nah, uji validitas instrumen menggunakan production dari person. Dan selanjutnya adalah bab 3, yaitu mengenai metode penelitian. Untuk yang saya gunakan dalam latar penelitian itu, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Gamping.
Alamatnya itu di Jalan Tegalioso, area Sawah, terus Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dan Provinsi Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, lokasi ini dipilih karena permasalahan yang berhubungan dengan kurangnya interaksi sosial juga. Yang kedua adalah cara penelitian. Untuk cara penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Nah, untuk pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Terus pendekatan kualitatif itu relevan dalam penelitian ini karena permasalahan yang didekati memiliki sifat yang utuh. Sehingga diperlukan usaha yang lebih intens untuk menggali dan mengambil makna dari proses interaksi sosial siswa serta peran guru BK yang dilakukan guru BK juga dalam mengantisipasi sikap kurangnya interaksi sosial. Dan selanjutnya adalah data dan sumber data. Itu data dan sumber data saya menggunakan process sampling. Process sampling itu adalah teknik pengambilan sampel sumber dan dengan mempertimbangkan sesuatu atau snowball sampling, itu adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya itu jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak. Nah, hal ini yang dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu itu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data, makanya menggunakan snowball sampling. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yang pertama adalah wawancara. Wawancara itu dengan sumber data primer, yaitu dengan guru BK, dengan siswa. Dan guru BK ini kepada siswa diajukan pertanyaan tentang pengalaman dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Untuk kepala sekolah itu sebagai sumber data sekunder. Dia juga pertanyaan sehubungan dengan dukungan terhadap guru BK dalam melaksanakan tugas layanan konseling pada siswa di sekolah. Untuk sedangkan dari yang mewakili guru wali kelas itu dia juga pertanyaan sehubungan dengan keikutsertaan dalam pembinaan sikap interaksi sosialnya pada siswa. Biasanya kan kalau wali kelas itu tahu banget mengenai siswa di kelas itu seperti apa, pasti dapat kabar dari beberapa teman atau siswa lain tentang siswa A atau siswa B di kelas itu seperti ini. Biasanya dari situ. Yang kedua adalah observasi. Observasi ini dilakukan pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan upaya guru BK, kepala sekolah, dan para guru dalam membina sikap kurangnya interaksi sosial tersebut. Yang ketiga adalah studi dokumen. Itu dimasukkan adalah kerja peneliti dalam menghimpun informasi yang terdapat dalam dokumen kerja BK. Selanjutnya adalah analisis data, yaitu saya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kalau concluding drawing atau tahap terakhir atau ringkasan. Untuk reduksi data itu kembali data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dan untuk penyajian datanya itu ada memperhatikan tingkatan data penelitian. Maksudnya data yang diperoleh itu dari sumber data primer dijelaskan atau didukung oleh sumber data sekunder baik dari wawancara, observasi maupun studi dokumentasi menjadi satu, begitu dirangkum menjadi satu. Dan untuk closing drawing itu tahap terakhir, ini merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun dan dalam bentuk yang lebih rapi ataupun lebih rinci. Untuk terakhir adalah pemeriksaan keabsahan data. Ini saya menggunakan triangulasi. Nah, triangulasi ini ada dua, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber ini menguji kredibilitas data, itu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kalau triangulasi teknik itu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek dan kepada data, maksudnya mengecek data sumber ataupun yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumen pendukung terhadap informan. Tadi itu adalah guru BK, siswa, kepala sekolah, maupun guru wali kelas. Oke, begitu presentasi saya mengenai peran guru BK dalam mengatasi kurangnya interaksi sosial siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Gamping.
Mohon maaf jika ada salah kata dan dalam menjelaskannya mungkin masih bertele-tele. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.